Jangan ditiru, yang masing-masing punya. Gitu. Nah di sini kompetensi fasilitator, ya kan? Yang pertama itu kompetensi pengelolaan memimpin jalannya suatu diskusi, ya. Nah caranya ini tampil dengan percaya diri. Jadi kalau kita sebagai fasilitator, ya harus tampil percaya diri. Masa fasilitator kita memberikan materi, ya kan? Aduh, kita lihat aja ibu, ya kan? Begitu ceria dan tampil percaya dirinya luar biasa. Itu, apa itu mah pasti sebelum praktis. Kita harus ya dandan, kita harus mungkin ya baca-bacaan Bismillah dan lain sebagainya kan. Nah itu dengan niat yang tulus ya, memberikan puasa ya. Jadi tampil dengan percaya diri. Nah di sini terdapat kompetensi dari fasilitator itu diantaranya pengelolaan pemimpin jalannya suatu diskusi, ya kan? Mana mungkin diskusi berjalan kalau fasilitatornya ya kan? Ya jelas yang lainnya begini ya, tapi sukses. itu zaman dulu Pak Moko, ya kan? Kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda gitu. Nah yang kedua disiplin dan motivasi, ini caranya ya untuk bisa secara berkompetensi kepribadian. Nah kita juga harus punya kepribadian ya. Mohon maaf kalau pribadi saya seperti ini gitu kan. Jadi ya kita harus memang punya kepribadian yang tinggi gitu. Jadi jangan masa kita mau diskusi memimpin rapat tapi kita berpakaian kaos oblong gitu kan tidak pantas ya kan, atau kita berpakaian apa gitu yang kurang ini. Jadi disesuaikan kondisinya. Sahabat semua, marilah kita diskusikan hal apa yang harus kita kuasai di dalam kurikulum yang merdeka ini. Baik, silakan Pak Sawi. Silakan. Kita mau bagi pengalaman dulu ya. Ya. Kalau saya sih yang ada di dokumen saya selaku penilai kadang merasa media hibah yang mengisi pamit bermainnya kadang-kadang kita kasih tempatnya yang kurang memadai. Boro-boro pengen fasilitas ini itu tempatnya aja masih di emperan. Kalau di tempat apa seperti apa sih? Ya, kalau di tempatnya sih alhamdulillah ya, untuk fasilitas ruangan ya kita ruangannya ya menurut saya itu udah memadai ya. Termasuk ada media itu miliknya milik lembaga tersebut gitu. Namun mungkin untuk dari segi pembelajaran proses pembelajaran ya gurunya itu kadang nih di kecamatan saya Tunan Tenaga Kabupaten Tangerang itu guru-gurunya tidak lama gitu ya. Mereka itu kalau misalkan tadinya kalau lulusnya semua setelah dia lalu dia udah keluar S1, nah dia pindah gitu ke lembaga lain atau sekolah lain. Nah formal itu untuk kurikulum mereka menghadapi kesulitan. Kalau misalkan kurikulum mereka itu menggunakan akun belajar ya. Tadinya akun belajarnya yang tadinya si A, nanti si A keluar, nah ganti yang baru betul. Akhirnya kan kita buat lagi. Nah, itu mungkin permasalahannya yaitu tentang tenaga pendidikannya, tenaga pendidiknya atau guna-guna pautnya. Silakan yang lain. Betul sih, saat ini saya ambil sama juga dalam di kota persis apa yang dikatakan Pak Sawi, Pak sama saja sama hampir kondisi permasalahannya apa di lapangan itu sama. Satu ada lembaga itu yang kalau Pak Sawi, maka sebelumnya kan di tempat saya dia menggunakan lorong antara rumah satu di rumah yang lainnya. Itu bikin pembelajaran. Saya salut Pak, walaupun rasa macam itu dalam arti ya mereka punya dedikasi untuk semangat meningkatkan mutu pendidikan. Walaupun di situ hanya ada 2 tenaga pendidik
dengan tenaga pendidiknya. Termasuk artinya kalau SDM-nya seperti misalnya tadi itu apa namanya pendidikan pula dan sebagainya, ya alhamdulillah saya tekankan ke masyarakat ke apa namanya guru di sana Untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. jangan maksudnya dia ikut S1 pendidikan tahun dan sebagainya. Saya arahkan Pak, itu saya dorong sama semacam itu. Kalau di saya tidak akses. Baik, dari pengalaman Bapak di setiap tempat bekerja, kiranya di dalam kurikulum yang baru ini, apa yang bisa kontribusikan buat mereka supaya mereka merasa mudah dan bisa diimplementasikan dalam lembaganya masing-masing. Nah, dari pengalaman saya Pak, karena Ya. saya pernah mengikuti diklat di BP Banten, saya mengenal tentang materi tentang coaching. Oh, Nah, di situ saya melakukan pendampingan agar di lembaga tersebut walaupun fasilitasnya kurang memadai, akan tetapi bisa berjalan dengan baik Dengan pendampingan yang metode saya coaching. lakukan, dengan metode coaching itu sendiri. Iya. Karena kenapa Pak? Dia jadi dengan sedikitnya itu, dengan coaching itu, kenapa Bapak mengatakan bisa lebih efisien, apa lebih bermakna? Karena dari pendampingan itu mereka berani mengungkapkan apa yang mereka inginkan Oh baik, secara personal, secara personal, sehingga mereka bisa melaksanakan sedikit perbaikan dari yang sudah dilaksanakan. Berarti kan kesimpulannya gitu Pak. Serius. Ini terima kasih Bapak juga sudah menggambarkan kita menerapkan itu supaya mampu mengikuti zamannya itu dulu. Jadi kita secara selaku karena kita memantau keadaan sana pendampingan kita menanyakan apa keluhannya oleh tenaga pendidikan itu. Gimana? Saya mungkin komunikasi Banyak ini. ya 8 standar. saya juga kembali beberapa yang mau kita bekerja sama dengan sekolah pasang body kemudian gugur PAUD untuk hadir di kegiatan pendampingan tentang Guru Merdeka. berarti yang diterapkan dalam ketika memang begitu banyak yang diundang, apa yang Bapak maksud dengan itu? Oh iya, lembaga itu berdiri karena memang itu Sangat dibutuhkan. dengan posisi yang banyak dan bisa juga mempermudah dalam segi acara, bisa disampaikan juga dalam bagi apa biaya juga ya. kasihan dia ya. Pak Yudi, Pak Swib, dan Pak Adi dalam lingkungan kerjanya banyak masalah. Maksudnya ada kendala-kendala yang kendalanya diantaranya adalah praktek semua mengenai IT. Ada komisi lembaga. Komisi lembaga itu adalah meliputi gedung, ya, sarana lain itu sangat minim sekali Pak. Nah ini yang kedua ada ketikanya perpindahan guru. Coba suara ada akun ID belajar ketika berpindah makanya ada masalah. Nah, tapi dalam inti akhir bahwa semua tujuan peningkatan mutu pendidikan atau lembaga atau institusinya. Nah, peran penilai di kurikulum dalam pendampingannya adalah harus memiliki metode-metode yang bisa mudah dipahami oleh lembaga-lembaga, yaitu adalah kompetensi fasilitasi dan kompetensi pendampingan coaching. Nah, ini adalah metode saja. Ketika memang satu dengan kita itu kita gunakan metode coaching. Semana
seragam, ternyata kelengkapan alat akreditasinya itu ya sesuai dengan komponen tidak memiliki alatnya sampai dia punya laptop bisa nah itu adalah kebijakan akhir ada di pemerintahan. Kalau kita kan sebagai pembantu pendampingan tidak bisa kita sudah paham? Baik. Jadi ketika dalam keselek segala macam. Nah, ya baru kita mempersiapkan. Jangan sampai penilik itu datang ke lembaga, sepupu datang saja. Tanpa diundang. Iya, bukan tanpa diundang, datang itu tidak mempunyai tujuan soalnya. Makanya itu perlu kita membuat perencanaan apa yang akan kita dampingi di sana. Tapi ingat sesuai konteks pendampingannya. Dalam rangka menuai apa? Nah, baru nanti kita nanti kalau misalnya di sana kita ketemu dengan ini ya apa di sana yang penjelasannya hasilnya seperti apa Pak? Dalam seorang pendamping pencegahan mutu ada juga tujuan peningkatan kompetensi yang tidak ada biaya dari lembaga itu sendiri. Nah, konteks apa saja yang kita terapkan? Masalah kalau ya basket dengan kita sampaikan datang ke apa yang mereka kita sudah paling akur kalau turis di luar kita banyak lembaga yang memang hasil maka hal-hal yang lemah barangkali perlu nanti ketika kita aplikasikan bisa berjalan dengan di situ. Kalau pertanyaan tematiknya nggak dengan tema, pastilah nggak ada respon. Itu kuncinya. Ya, jadi pertanyaan tematik harus sesuai dengan tema yang naik penyeberang lagi. Berapa menit sudah? 3. Nggak tahu tuh. 3. Jangan kita goyang dulu. Oke. Anak lagi berdua. Tapi Bapak setelah Bapak itu balik lagi ke itu. Ini kan sekarang karena anak berdua bisa bersuara perahu. Organisasi. Jadi tetap Bu sebagai seorang konsultan kan panjang tuh pekerjaan konsultan karena dikontrak ya di sebuah perusahaan gitu sebagai seorang konsultan itu. Kenapa? Karena harus dipantau dan dievaluasi, nggak semena-mena 3 itu selesai, dia harus dipantau, harus dimonitor. Nah, Bapak Ibu juga memonitor kan? Monitor hasil implementasi dan evaluasi dampaknya.